That we Oke. try to istilahnya analyze your friend's work. Jadi kalau kita menganalisis teks, contoh, ini kan istilahnya sebagai sampel nih. Ini punya temannya kita. Nah, nanti kita juga akan secara tidak langsung juga akan bisa melihat macam mana sih kualitas teks yang kita buat itu dengan kita melihat menganalisa teks orang orang lain gitu ya. Okay, I hope that you get the point from this. Ini Mister mau memberikan feedback ke Repi. Ini tulisannya sudah bagus ya. There are 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraphs in this essay. Nah, jadi correction Mister ya. Nah, in an essay it should be apa pertama? Title. Ya, Ya, title. title. Nah, berarti ini Repi kurang title nih. Ya, harus ada title. And then ini kan first paragraph. First paragraph itu artinya diperuntukkan untuk introduction paragraph atau Production. Ya. pendahuluan. Oke, dalam pendahuluan kita lihat English has been the most used language for people worldwide. Oke, ini dari global ya. Bagus. It is considered the international language of the world. Nah, it ini refer ke mana? English. Nah, coba kita cek dulu. Nah, ini English, ini adalah temanya, Ya. ya kan? Sorry, mana sih? Tema has been. Nah, ini adalah rema, ya, atau subjek atau finite. Jadi setiap kalimat itu kan Ya. harus ada subjek dan finite-nya. Nah, ini berarti satu kalimat yang oke. Oke. Nah, it is considered. Nah, kita lihat mana subjeknya. It. It it is considered. Ya, it Nah, is. ini sebagai remanya. Oke, berarti ini komplit. Ya, it is considered karena it ini merujuk ke kemana? English. 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 Oke, Ya. berarti it ini ke English. It is considered the international language of the world. Nah, ini masih yang global, bagus. In Indonesia, Ya. nah ini harus ada koma. In Indonesia, koma. Karena kan in Indonesia English gitu. Oke. Oh ya. Revi, are you here? Yes, sir. Here. Oke, ini oke ya, Mister ini ya, revise ya. Ini bagus nih tulisannya nih. Yes, sir. Nanti ini bisa diperbaiki lagi. Dasarnya sudah bagus. In Indonesia. Nah, ini Revi sudah menekankan ada place di sini. Bagus ya. Revi sudah menekankan konteks globalnya. Konteks lokalnya. Jadi global sekarang ke lokal. Bagus. English is the language of communication. Nah, subjeknya mana? In Indonesia misalnya. Subjeknya. English ya. Is the. Nah, in Indonesia ini kan keterangan tempatnya. Oh iya. Nah, keterangan tempat boleh di awal, boleh di akhir. Tapi subjeknya tetap Di awal. English ini. English, Nah, ini English. subjek, ini finite-nya. Is. Oke. Is the language of communication. Bahasa komunikasi. Language of knowledge. Bahasa pengetahuan dan language of business. Nah, ini satu kalimat yang utuh. Mantap. Currently in elementary school. Currently artinya apa? Biasanya katanya. Currently, Revi artinya apa? Saat ini ya. Sekarang. Sekarang ini, Iya. in elementary school. Nah, elementary school jangan dibilang SD. Nanti orang bingung. Ya, biar aja kan konteksnya kan Inggris. In elementary school, this subject of English
is no longer required to be taught. Mana ininya? Mana subjeknya? The subject of English. The subject of English. English. The subject of English atau English subject harusnya? English subject bisa, subject of English mungkin bisa. Nggak pas kalau subject of English, harusnya English subject. English subjectnya. Ini Mister ajarin ini nih. Mana nih track change ya? Track change. Nah ini dia. Nah, ini ya, track change namanya. English. Oops, sorry. Mana nih? English subject. Nah, jadi nanti tinggal dilihat aja mana yang dibenerin. Klik. Nah, jadi Mister mengganti this subject of English dengan English subject. Itu tinggal ditutup lagi. Nah, ini bentuk yang aslinya. Bentuk revisinya. Paham ya? Nah, ini namanya track change. Track change. Jadi tinggal klik yang merahnya aja. Nah, is no longer. Nah, jadi subject of English ini sebagai subjeknya, is-nya sebagai finite. Is no longer required to be taught. Nah, tidak diwajibkan lagi untuk dipelajari. Because, nah, karena kalau ada because, berarti harus ada kalimat penuh lagi habisnya ya. It is, subjeknya setelah because-nya it is not listed in the 2013 curriculum and also to prioritize the introduction of Indonesian only. Oke, ini alasannya. Alasannya kenapa bahasa Inggris nggak diajarin lagi. I think, good. I think ini sebagai subjek. I subject, think sebagai finite. Finite-nya. Learning English from an early age is important so that children will not feel unfamiliar with English. Nah, ini kita matikan dulu aja ya. Mana nih? Ini tesis statement-nya. Nah, ya kan? Ini tesis statement. Iya, tesis statement. Tesis statement. Kita kasih warna hijau. Having studied it since childhood, English is no longer a frightening factor. Nah, ini maksudnya apa nih? Repi? Pelajaran yang menakutkan gitu maksudnya ya? Oh iya, pelajaran menakutkan. Mempelajari ini dari kecil, bahasa Inggris tidak akan lagi menakutkan. Oke, good. Berarti paragraf ini sudah komplit menjadi paragraf introduction. Ada pendahuluan dari global to local, ini variasinya ya. Terus ada reason, masalahnya. Baru ada stance si penulis atau pendapat si penulis. Nah, ini menjadi tesis statement-nya. Dia akan membahas ini, bahwa bahasa Inggris penting dipelajari supaya mereka tidak merasa lebih dekat dengan Inggris, familiar. Oke, itu ya. Bagus nih paragrafnya. And then the second paragraph. Minister of Education and Culture. Nah, kalau mau membuat nama instansi, awalnya harus gede. Education and Culture. Nah, seandainya teks ini dipublish di dunia internasional, pasti bingung. Menterinya siapa? Menteri yang mana gitu ya. Oh iya iya. Nah, jadi harus ditambah. Entah itu di awal boleh. Indonesian Prime Minister ya apa? Bukan Prime. Prime itu Perdana Menteri. Kalau Minister? Minister Menteri. Oh, beda Minister ya, Perdana Menteri. Beda. Perdana Menteri itu
kalau di negara yang sistemnya kekerajaan, nah dia itu yang memimpin apa namanya administrasi negaranya itu perdana menteri namanya di suatu negara kerajaan kayak Malaysia perdana menteri seperti presidennya lah gitu presidennya perdana menteri atau mungkin mau di belakang boleh juga Minister of Indonesian Culture of Indonesia juga boleh bebas ya. Nah, ini kan pilihan optional kita kasih warna merah ya boleh ya. Nah nama orang harus huruf Besar. besar. Nadim Mister kok kayak ngajarin anak-anak SD, Mister? Ya karena kita kalau menulis begitu, ya. Iya. Nanti Mister minta kalian mengoreksi tulisan temannya masing-masing gitu. Jadi saling koreksi silang. Nah, itu akan lebih menarik. Nah, kalau di kalimat ini mana subjeknya? Nadim plans to revive foreign language subject at Nadim. elementary school. Nadim sebagai Nadim. subjek, Jack. plan sebagai Finite. finite. Bagus. Ini sudah mantap kalimatnya. To revive foreign language subjects at elementary school level. Nah, ya. Wih. Ini indah lagi apa coret? Bagus. Ini nih coretan-coretan kuning. Oke, ini sudah bagus. Nah, ini katanya si Nadine ya. Nadim. I will do my best to make that vision a reality. Maksudnya apa nih? I will do my best to make that vision a reality. Said Nadim lagi besar in TVRI broadcast. Nah, dapatnya dari medcom.id. Nah, titiknya jangan di sini. Oh, di setelah ini ya. Nah, setelah itu. sumbernya baru titik. Titik ya. Oke. Nah, satu kalimat, satu paragraf itu minimal ada empat kalimat. Satu paragraf minimal 4 kalimat. Atau paling minimal 3 lah. 3 kalimat boleh. 3 iya. 3. Ya standarnya sih 4. Nah ini kan cuma 2 nih. Only 2 sentences in this paragraph. So you need to elaborate more sentences here. Elaborate itu nambahin Mister ya? Elaborate itu nambah lagi, tapi nambahnya masih berkaitan dengan ini gitu. Itu namanya elaborate. Ya. Wah, ini kan indah kan ceritanya nih. Oke. Ya, Repi ya. Iya, Sar. Nah, jadi ini kan perkataannya si Nadim. Nah, Revi di sini mau bilang apa? Ini kan belum ada nih opininya opinion from writer. From writernya belum ada. Jadi Revi mau bilang apa di sini gitu. Oke? Oh, setiap kayak perkataannya itu nanti ada opini kita gitu ya, Sar? Good. Ya, excellent. Oh. Jadi kita nggak hanya ngutip, karena kita kan ngutip pernyataan orang lain. Nah, kita mau mengutip ini kenapa? Kita mau bilang apa? Nah, berarti mungkin di sini kan Revi mengutip si Nadiem mau revive foreign language subject at elementary school. Nah, jadi mungkin Revi mau bilang ya mungkin sekarang ini sistem pembelajaran akan berubah dan bahasa Inggris kemungkinan memang harus diterapkan di level SD gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya menteri saja sudah mendukung itu, berarti kan ini penting gitu. Nah, bisa jadi seperti Iya, itu. oke, Oke ya? Oke? Oke, Sar. Oke, good. And then next paragraph. Nah, berarti kan tadi ini sudah body ya. Ini satu introduction, berarti ini sudah body 1. Ini body 2. Oke, mana nih komen? Add comment. Oke. Nah, ini dia. Ini berarti introduction. Oke. Ini berarti
body one. Oke, ini second body ya. Ya kan? Oke. The millennial generation now openly accepts new languages and cultures, and this has become the new trend. Nah, ini pendapat si Repi ya. Ya kan, Pi? Nah, jadi subjeknya apa di sini? Di kalimat ini mana yang subjek? The millennial generation. The millennial generation. Good. Finite-nya openly atau accept? Openly accept. Hmm? Secara terbuka menerima. Menerima, accept. Ya, menerima ini ya. Karena Ya. dia harus kata kerja atau to be. Nah, openly ini hanya adverb-nya saja. Jadi ini. New languages and cultures, and this has become new trend. Oke. Nah, bagus. Waduh, habis lagi, Zat. Baru mulai, Zat ya. Kebut, Mister, kebut. Oke, bismillah, bismillah. Masih panjang ini. Oke. Children who master English are considered. Nah, ini mana subjeknya? Children Children who master English. English. Finite-nya are. Considered. Laki. Are. Ini finite-nya. Are considered ya. To have more skills that make it easier for them to have a pleasant school period. Nah, berarti anak kecil yang menguasai bahasa Inggris dipertimbangkan lebih memiliki skill dan akan membuat mereka lebih mudah dan apa nih to have untuk memiliki masa sekolah yang menyenangkan. Jadi nyaman ya, enak ya. Nyaman. Jadi kalau dia sudah diajarkan bahasa Inggris dari kecil, nanti dia belajarnya akan lebih mudah. Learning English from an early age. Mana subjeknya? Learning English from an early age itu. Nah, ini subjeknya bagus. Ya. Will prepare. Nah, ini finite-nya. Finite-nya will ya sebenarnya. Will. Yeah. Ingat aja kalau nggak ada subjek, kalau nggak ada to be berarti verb. Him to be more mature for future. Nah, ini sudah 1, 2, 3. Nah, ini 3 boleh satu paragraf ya. Next, the use of foreign languages like English is essential for us to master nowadays. Mana ininya, subjeknya? The use of foreign language like English. The use of foreign languages. Finite-nya is ya. Is. Essential for us to master nowadays. Essentialnya artinya apa sih? Esensi misalnya. Apa tuh? Nature gitu ya. Alamiahnya gitu mungkin misalnya. Atau kita tanya sama si Repi, apa Pi? Oh, penting, Mister, penting. Apa, Sar? Iya, esensial penting. Oh. Penting ya, esensial. Iya, penting. Jadi ini bagus ya variasi kata. Jangan hanya pakai important. Oh iya. Esensial boleh. Apa, Mister? Bahasa yang lain. Bahasa yang lain. Crucial. Boleh. Ya. Apa, Mister? Significant. Ya. Significant belum sih, belum nggak pas. Belum ya. Nah, kalau necessary necessary perlu saat yang diperlukan ini yang penting. Nah, bahasa ilmiahnya yang biasa dipakai di jurnal internasional itu pivotal. Nah, apalagi ya? Kalau prominently itu prominent boleh. Prominent. Boleh prominent boleh. Nah, ini bahasa-bahasa pilihannya. Nanti jangan hanya pakai important aja.
Dan pemilihan variasi kata di dalam satu tulisan esai itu menunjukkan bahwa seseorang mempunyai kemampuan linguistik yang bagus juga gitu. Jadi kalau satu esai ini dia menggunakan important semua. Ada ketemu 3 important dalam satu esai gitu kan. Nah, itu juga berarti dia miskin vocabulary. Miskin vocabs. Nah, tapi kalau dia banyak anti essential, paragraf kedua crucial, paragraf ketiga important, paragraf keempat prominent. Nah, itu berarti dia kaya vocabulary. Okay. Yeah. Because of that, we are able to compete in this globalization era. Because of that, apa nih because of that? Oleh karena itu. Iya, maksudnya klausa besar apa? Masuk apa ya? Nah, itu bahasa Indonesia ya. Indonesia English. Because of that, apa yang pasnya? Kan the use of English is essential. Biasanya normalnya. Which means gitu ya. Which means yeah, itu which kalimatnya means, putus jadinya. Which means putus. Untuk di awal kalimat. Untuk di awal kalimat. Boleh ini. Considering. Oh ya, yeah. Considering the fact gitu ya. That fact boleh. That fact. Atau apa lagi? Apa nih? Mister, Kak Anita nggak bisa masuk di HP-nya. Oke. Nggak apa-apa. Sejak kapan Mister marah-marah? Ya, lebih tepatnya ini bahasanya considering that fact. Considering that fact. Atau as the matter of that fact. Yeah. Boleh juga ya. Ini pilihan. Tapi kalau ini terlalu Indonesia. Oke. Indonesia ini, ya. Ini yang lebih native like kayak orang-orang Barat. Oke. We are able. We subject are finite. We are able to compete in this globalization era. English will at least be a provision. Provision maksudnya apa nih? For our effort to face the increasingly ferocious onslaught of globalization. Wah, apa nih artinya nih? Repi, coba nih. Provision itu ketentuan ya misalnya? Dari globalisasi. Oke, ya. English at least will be a provision for our effort. Mana Repi? Maksudnya apa Repi? Mau dibilang apa Repi? Kata-katanya lumayan ngeri juga misalnya. Woi, mantap makanya. Ferocious onslaught. Ngeri juga. Ya, Sar. Apa Pi? Coba Pi, jelaskan sedikit Pi. 1 menit Pi.
Yang mana, Sir? Ini nih, Yang yang Mister lagi ini kan ya. Ya, English will at least English itu. will at least. Oh, itu maksudnya kayak ini, kayak setidaknya kayak mana ya, Sir? Kayaknya banyak. Bahasa Iya. Inggris itu kayak bisa menjadi upaya kita untuk mencegah ganasnya kayak globalisasi gitu, Sir. Kayak Oke. gimana ya? Oke. Kemarin Oh tuh ya, paham. kata-katanya ngambil Ya. di Ngambil di mana nih? Versus onslaught. itu Ngerti nggak apa ya? ada apa namanya? Wall Street English ini? Iya, Semuanya ini diambil? enggak sih, Sir, cuma ada kayak campuran. Heeh. Oh, Tangan ini. ganas. Mm-mm. Nah, jadi gini, Pi. Harus dielaborate ya. Jadinya kan bingung, sulit kan? Kalau mau ngambil beritanya langsung, ambil ya 1-2 kalimat boleh. Mm-mm. Nah, pakai kutipan tadi. Nah, benar. Nah, tapi Oh iya. nah, Lupa. kalau mau ngambil semuanya dari sini sampai ke sini misalnya gitu kan. Nah, ini kan terlalu Mm-mm. banyak nih, terlalu banyak. Iya. Jadi perlu di elaborate lagi.